Selamat hari Minggu, selamat beribadah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati dan jiwa untuk beribadah bersama di Minggu Advent kedua. Tema ibadah kita di Minggu Advent kedua ini adalah persiapkan diri untuk Tuhan. Firman Tuhan akan dilayankan oleh Pendeta Rinto Tampu Bolon. Berikut ini ada beberapa video kegiatan gereja kita yang perlu Bapak, Ibu, Saudari ketahui. Mari kita menyimak bersama-sama.
Di awal ibadah Minggu Advent kedua hari ini, lilin Advent akan dinyalakan oleh penatua yang bertugas dan umat juga dapat menyalakan lilin yang telah disiapkan di rumah masing-masing. Minggu Advent ketiga, 12 Desember 2021 dengan tema Spiritualitas Pertobatan dan Kebaikan Hati. Pelayan firman oleh Pendeta Hizkia Anugrah Gunawan. Christmas Carol dilaksanakan mulai tanggal 1 sampai dengan 17 Desember 2021. Dan perayaan Advent Usia Indah akan diadakan pada hari Jumat 17 Desember 2021 jam 10 dengan tema Muliakanlah dalam Sukacita. Pelayan firman Ibu Hilda Pelawi. Halo teman-teman, Om Tante, Bapak Ibu, dan Opa Oma. Mari rayakan sukacita Natal bersama keluarga GKI Taman Aries dengan menggunakan Tuhibo Natal GKI Taman Aries 2021. Share foto melalui WhatsApp paling lambat hari Minggu 12 Desember 2021. Pada tanggal 24 Desember nanti, kita dapat menggunakannya sebagai profile picture pada WhatsApp. Video rangkaian foto frame tersebut akan kita saksikan bersama pada kebaktian Minggu 26 Desember 2021. Link dan cara penggunaannya serta keterangan kelengkapannya akan diinformasikan melalui WhatsApp grup atau dapat dilihat di Warta Jemaat. Yuk ikutan, ditunggu ya! GKI Taman Aries mengadakan kembali kebaktian umum mulai 19 Desember 2021 secara onsite terbatas. Beberapa hal yang perlu diperhatikan. Dibatasi hanya untuk 40 orang. Berumur antara 15 sampai dengan 70 tahun. Sudah mengikuti vaksin sebanyak 2 kali. Berada dalam kondisi sehat, dan melakukan pendaftaran melalui link daftar ibadah onsite GKITA yang dibuka pada setiap hari Senin sampai dengan Kamis. Pendaftaran dapat dilakukan melalui 3 cara. Melalui Google Form, melalui WhatsApp atau link daftar ibadah via WA, atau dengan menghubungi Tata Usaha GKI Taman Aries setiap hari Senin sampai dengan Kamis pukul 9 pagi sampai dengan 5 sore. Formulir pendaftaran hanya berlaku untuk 1 orang. Demi kebaikan bersama, bagi umat yang tidak mendaftar, tidak diperkenankan mengikuti kebaktian dari gedung gereja GKI Taman Aries dan dapat beribadah dari rumah. Terima kasih, selamat beribadah. Bersama, kita bertumbuh dalam iman melalui kegiatan Kroto, Growing Together, gabungan semua wilayah, pada hari Selasa, 7 Desember 2021 pukul 19.30 melalui Zoom. Pelayan firman oleh Pendeta Rinto Tampu Bolon. Growing Together, Growing in God, Growing in Community. Ingin mengobrol yang seru-seru tentang topik seputar kehidupan sehari-hari dan bagaimana kita merefleksikannya? Mari bergabung di Teras Kamis setiap hari Kamis jam 5 sore melalui Zoom ataupun YouTube. Mari Oma Opa
kita bertemu di dalam rindu, riang dalam usia indah yang akan diadakan pada hari Jumat, tanggal 10 Desember 2021 pukul 10 pagi dengan tema Sambutlah dengan Berkarunia dengan pelayan firman Pendeta Rinto Tampu Bolon. Demikian warta lisan hari ini. Keterangan selengkapnya dapat dilihat di Warta Jemaat. Mari kita bersaat teduh. Dalam hati yang penuh kedamaian, kita nyalakan lilin Advent kedua sambil berseru, "Oh Tuhan Allah, datanglah. Lingkupilah diri kami dengan firman-Mu yang telah dinyatakan oleh para nabi, agar kami siap membuka jalan bagi Sang Immanuel." Mari datanglah kepada Dia Sang Firman kehidupan. Ia menunjukkan jalan kehidupan bagi kita, melipurkan segala lara batin seperti yang kita rindukan. Batinku seluruh
Saudara-saudara, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Saudara, Yohanes Pembaptis menjadi figur penting dalam peristiwa kelahiran Juru Selamat. Ia menyerukan suara pertobatan kepada setiap orang untuk menyambut Sang Mesias. Suara pertobatan itu secara lantang diperdengarkan kepada kita untuk sungguh-sungguh siap menyambut kedatangannya. Kedatangan Sang Mesias pun diserukan oleh Nabi Yesaya dalam nubuatannya. Dalam Yesaya pasal 40 ayat 3-5 dikatakan, "Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya." Saudara, dalam masa penantian ini, apakah hati dan pikiran kita sungguh-sungguh siap untuk menyambut kedatangan Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh menghidupi pertobatan sejati dalam keseharian? Mari saudara-saudara, kita merenungkannya dalam doa secara pribadi. Dalam kelemahan diri sebagai manusia, kami datang kepadamu Tuhan. Kami sadar bahwa segala pelanggaran dan dosa yang kami perbuat menjadi bukti bahwa kami tidak seutuhnya siap menyambut-Mu. Ya Tuhan, kami memohon kuasa kasih-Mu yang memampukan kami untuk sungguh-sungguh bertobat, berbalik dari jalan yang salah kepada jalan-Mu yang benar. Kiranya kami merasakan penghiburan dan kedamaian sejati dari-Mu. Kepada Allah Bapa, oleh Kristus Putranya, dalam bimbingan Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Yerusalem, seru
Saudara, bagi kita yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan, maka dengarkanlah berita anugerah dalam Mika pasal 7 ayat 18 sampai 19. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Bapak Ibu Saudara, baik yang ada di Zoom, di YouTube, dan juga yang saat ini orang tua baptis, ya, mari kita siapkan diri kita untuk firman Tuhan, kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, yang senantiasa memberikan kepada kami hikmat, didikan, pengetahuan, kekuatan, dan penerangan. Sehingga kami di dalam kehidupan yang penuh dengan segala tantangan ini, kami boleh
melihat jalan-jalan Tuhan. Kami boleh mendapatkan kekuatan dari firman Tuhan. Karena itu ya Bapa, kami mengucap syukur. Dan dalam rasa ucapan syukur ini, kami juga rindu. Kembali Tuhan perlengkapi kami. Kembali Tuhan Yesus, Engkau teguhkan kami. Di dalam firman Tuhan, firman-Mu yang hidup. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami memohon pertolongan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama menurut Maleakhi 3 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Maleakhi 3 ayat pertama sampai ayat keempat. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam, dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dan Zakaria, ayahnya, penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat. Katanya, Terpuji
Bacaan kedua dari Filipi 1 ayat 3 sampai 11. Filipi 1 ayat 3 sampai 11. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap aku mengingat kamu. Dan setiap aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan, maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara, Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas pasal 3 ayat 1 sampai dengan 6. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria, di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Saudara-saudara yang ada di YouTube, yang ada di Zoom, pada kesempatan ini untuk saudara ketahui bahwa kita pertama kali ini ya, akhirnya kita bisa mengadakan kebaktian onsite terbatas dan khusus. Terbatas karena jumlah yang hadir dibatasi karena ruangan gereja. Lalu khusus karena pada saat ini
kita sedang melaksanakan baptis anak. Nah, karena itu kita bersyukur pada Tuhan setelah hampir kurang lebih 2 tahun ya, pelayanan baptis anak ini bisa dilaksanakan kembali. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, saya mau ajak kita untuk kembali melihat Injil kita, yaitu Lukas pasal 3. Kalau Bapak Ibu saudara-saudara melihat di situ, dalam ayat 1 sampai dengan ayat kedua, di situ diceritakan sebuah catatan, yaitu dalam tahun ke-15. Ada beberapa nama di situ yang disebutkan, yaitu nama-nama orang-orang penting, baik di dalam politik ataupun di dalam keagamaan pada saat itu. Di situ dijelaskan dengan detail, ada Kaisar Tiberius, Pontius, Pilatus, Herodes, Filipus, ya, lalu kemudian ada Lisanias, dan ada Hanas dan Kayafas, orang yang sangat-sangat penting di dalam kehidupan umat pada saat itu di Bait Allah. Walaupun ya Hanas dan Kayafas ini memiliki ceritanya tersendiri ya, Bapak Ibu saudara-saudara. Nah, tapi ada satu yang mau dikatakan di situ di dalam pencatatan itu, bahwa ternyata Injil mencatat itu dengan cukup saksama untuk mengatakan pada kita, saya dan saudara-saudara semua, bahwa sejarah keselamatan itu, karya keselamatan Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita secara konkret dan nyata. Pencatatan itu untuk menyatakan pada kita, saudara menjadi yakin, saya menjadi yakin, kita semua menjadi yakin bahwa cerita atau kisah yang dicatat di dalam Injil tentang Yohanes Pembaptis, tentang Yesus Kristus, itu bukan sebuah cerita dongeng, bukan sebuah cerita legenda, tetapi dia ada tercatat di dalam catatan sejarah manusia. Dan karena itulah kita diyakinkan dengan catatan itu. Namun ada juga catatan yang lain di situ, saudara-saudara. Kalau kita membaca ayat yang keempat dalam Lukas dan juga tadi membaca Maleaki, dalam ayat 4 itu, saudara-saudara, di situ dikatakan suatu nubuatan, yaitu nubuat Yesaya. Nubuatan Yesaya ini disampaikan dan dicatatkan terkait dengan kehadiran Yohanes Pembaptis. Nah, saudara-saudara, apa yang mau disampaikan di situ? Yang mau disampaikan di situ bahwa nubuatan ini sudah dipenuhi, nubuatan ini diwujudkan. Dan kalau di situ ada keterangan nubuatan Yesaya, berarti satu proses yang sangat panjang sekali untuk pemenuhan nubuatan ini. Kalau kita membaca di situ, berarti ada kurang lebih 500 tahun sejak Yesaya menubuatkan ini, menubuatkan kehadiran Yohanes Pembaptis. Ada 500 tahun waktu umat itu menunggu. Ada 500 tahun di mana Tuhan Allah menyiapkan sebuah rencana dan jalan-jalan untuk mewujudkan keselamatan itu. Dan kalau kita membaca dari kitab Maleaki, ada di situ juga ditegaskan kembali tentang ada orang yang akan berseru-seru itu, utusan itu yang menyiapkan jalan Tuhan. Itu berarti ada sekitar 400 tahun dari Maleaki untuk pewujudan jalan-jalan janji keselamatan Tuhan ini diwujudkan, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, apa yang saudara belajar dari situ? Ya, apa yang saya belajar dari situ, saudara-saudara? Dari sejak kemarin saya tidak tenang ya. Saya gelisah terus-menerus sampai tengah malam, larut malam saya gelisah terus-menerus. Saya berdiam diri, saya terus merenung, saya terus bertanya buat diri saya. Ketika saya membaca bagian itu, catatan itu, mengingat kembali catatan-catatan Alkitab itu, ada satu pertanyaan yang saya terus tanyakan pada diri saya. 500 tahun, 400 tahun, Allah sangat sungguh-sungguh, Allah bersungguh-sungguh, Allah sangat serius, Allah sangat fokus
untuk mempersiapkan jalan keselamatan bagi saya, bagi saudara, dan bagi semua manusia ini. 400 tahun, 500 tahun, itu mau mengatakan pada saya betapa Allah sangat-sangat sepenuh-penuhnya mempersiapkan jalan keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus untuk saudara dan saya. Allah tidak main-main untuk itu, saudara. Tapi justru itu menggelisahkan saya. Saya bilang sama istri saya tidak bisa tidur. Saya bergumul terus. Kenapa, saudara-saudara? Karena itu memukul diri saya. Kalau Allah sangat sungguh-sungguh untuk keselamatan, Allah sungguh-sungguh menyiapkan jalan pewujudan keselamatan untuk saya. Lalu saya bertanya, Tuhan, apakah saya sungguh-sungguh untuk hidup dalam jalan keselamatan yang Kau telah siapkan itu? Kalau Allah sudah mempersiapkan jalan keselamatan itu untuk saudara semua, apakah saudara bertanya juga? Apakah saudara bertanya pada Tuhan, Tuhan, apakah aku sungguh-sungguh di hadapan-Mu untuk hidup dalam jalan keselamatan ini? Saya gelisah. Saya tidak tahu saudara gelisah atau tidak ketika dengar ini. Tapi satu hal yang mau dikatakan di sini. Saudara, ketika Tuhan Yesus sepenuhnya memberikan dirinya untuk keselamatan hidup saudara, tidak tergetarkah kita dan merasa malu, bahkan untuk diri kita sendiri? Apakah saya juga sepenuh-penuhnya hidup dalam keselamatan Tuhan? Ketika Yohanes memberitakan di ayat 3, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Saudara, ini satu hal yang revolusioner. Jalan keselamatan yang Tuhan siapkan lewat Yohanes yang menjadi orang putusan Tuhan itu. Ketika Yohanes berkata, memberitakan firman Tuhan yang datang padanya, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Maka ada satu hal yang revolusioner di situ, yang dibukakan Tuhan Allah, yang disingkapkan Allah pada manusia. Saudara-saudara, kalau perkataan ini dikatakan sekarang kita tidak berasa dampaknya. Tapi pada saat itu saudara harus perhatikan bahwa perkataan ini disampaikan kepada orang-orang Yahudi yang memiliki satu pengertian, satu pemahaman, satu komitmen. Kalau orang itu berdosa, orang melakukan dosa, suami melakukan dosa, istri melakukan dosa, anak lakukan dosa, orang tua lakukan dosa, kita semua lakukan dosa. Pada zaman itu, saudara-saudara, saudara tidak bisa dengan mudahnya untuk datang memohon pengampunan Tuhan. Tidak bisa mudah begitu. Saudara harus siapkan semuanya. Kalau saudara tidak mampu untuk beli domba, saudara harus beli hewan yang lain. Saudara harus beli merpati, tidak mampu, terkukur. Saudara tidak bisa datang pada Tuhan begitu saja. Saudara harus bawa sesuatu. Pengampunan itu bisa diberikan kalau saudara mengorbankan sesuatu dalam hidup saudara. Apa yang saudara punya, saudara bawa untuk sebagai bentuk korban hidup saudara pada Tuhan.
Saudara harus datang ke Yerusalem di situ, datang ke Bait Allah di situ, bawa itu. Maka disitulah kemudian korban yang saudara bawa itu membuat saudara memiliki pengampunan itu sendiri. Karena itu ketika Yohanes Pembaptis datang, dia bilang, saudara mari bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Itu sesuatu yang sangat revolusioner. Apa kalau misalnya orang itu dengar, jalan keselamatan Tuhan dibuka sedemikian lebar bagi setiap orang. Jalan keselamatan itu dibuka lebar oleh Tuhan. Mereka tidak bawa lagi korban. Tapi Yohanes membuat sebuah jalan untuk pengorbanan Kristus. Kau datang kemari, berikan dirimu. Tuhan buka jalan tanpa korban dari dirimu. Baptisan itu, pertobatan itu, anugerah Tuhan dibuka lebar untuk tiap orang. Karena itu bagi mereka ini satu berita yang luar biasa, saudara-saudara. Saudara mungkin ketika melihat, ya ibaratnya itu, saudara merasakan satu penghayatan akan hidup. Dan saudara terus-menerus terkekang di dalam kelemahan-kelemahan itu. Tapi Tuhan buka. Yohanes mempersiapkan jalan untuk menuju pada korban itu tidak lagi diperlukan. Karena pengorbanan Kristus sudah sepenuhnya untuk keselamatan. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, apakah ini tidak menyadarkan diri saudara dan saya? Sekali lagi, Tuhan sungguh-sungguh untuk hidup saudara. Tuhan sungguh-sungguh, tidak main-main. Tuhan siapkan itu bukan tiba-tiba, tapi Tuhan siapkan itu dengan sebuah rancangan yang indah. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara, ini yang kita renungkan, gumulkan dalam Minggu Advent kedua ini. Apa yang kita perlu persiapkan? Kalau Allah saja mempersiapkan dengan sungguh-sungguh untuk keselamatan kita, maka apa yang kita perlu persiapkan dengan sungguh-sungguh untuk kedatangan Tuhan Yesus kembali. Bapak Ibu, saudara, ini juga yang kita renungkan. Kemarin saya berbincang dengan seorang ibu. Berbicara tentang ini. Saya tanya sama dia. Kalau ibu dengar tema ini, persiapkan diri untuk Tuhan, apa yang terpikir? Saya ingin tahu. Lalu kita berbincang di sana. Dan ada satu cerita yang dia ceritakan pada saya. Dan saya izin sama dia, boleh tidak saya ceritakan? Dia bilang, boleh. Dia bilang, semoga cerita ini jadi berkat juga buat Bapak Ibu Saudara. Apa ceritanya? Dia bercerita begini. Dia bercerita bagaimana dia dan suaminya itu sangat-sangat khawatir, sangat-sangat serius, sangat-sangat ingin mempersiapkan tentang kehidupan anaknya yang sudah dewasa. Sang suami khawatir, bagaimana kalau misalnya nanti di hari tua daripada anaknya ini. Kekhawatiran itu memberikan kegelisahan. Sehingga mencari jalan apa yang harus dipersiapkan, sehingga nanti anak saya ini sampai umur 90 tahun pun dia tetap aman. Lalu Bapak Ibu, saudara, orang tua ini mereka memikirkan jalan. Apa jalannya? Jalannya adalah mereka mau memberi asuransi. Asuransi senilai 200 juta setahun. Jadi setiap tahun mereka akan kasih 200 juta untuk masa depan anaknya ini. Bapak Ibu kebayang gak sih asuransi 200 juta ya?
ngumpulin 200 juta setahun tuh gimana caranya? Mungkin itu Pak Pendeta aja nggak tahu caranya gitu kali ya. Tapi itu sampai begitu. Lalu kemudian dalam pergumulan itu mereka berbincanglah dengan anaknya. Nah, ada satu hal yang kemudian terjadi di situ dalam percakapan itu. Apa yang terjadi? Bahwa anaknya berkata, tidak usah. Karena apa? Karena anaknya yakin. Dia mengingat apa yang disampaikan dalam firman Tuhan. Jangan khawatir, aku akan memelihara hidupmu, menjagamu. Dan itu menguatkan dia. Dan dia bilang, dia percaya Tuhan akan jaga dan pelihara dia. Dan perkataan itu kemudian melegakan. Tiba-tiba itu membuat kegelisahan itu berubah. Dan pada akhirnya orang tua ini merasa bahagia. Bukan karena ada jaminan. Bukan karena ada jaminan bahwa anaknya sampai umur 90 tahun itu akan terpelihara secara materi. Tapi ibu ini berkata, kami bahagia, kami senang, karena pada akhirnya kami bisa mendampingi dia sampai untuk melihat keselamatan yang dari Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara orang tua baptis, saya ceritakan ini, saya minta izin padanya untuk menceritakan ini pada saudara, bahwa orang tua baptis, saudara, bahwa Tuhan Allah sangat bersungguh-sungguh untuk kehidupan saudara dan anak saudara. Dia bersungguh-sungguh memberikan keselamatan itu. Maka saudara sebagai orang tua baptis punya panggilan untuk mempersiapkan jalan bagi anak-anak saudara ini. Supaya anak-anak saudara ini akan melihat dalam pertumbuhannya itu keselamatan yang dari Tuhan Yesus Kristus yang ia sudah terima. Sehingga nanti mereka itu di dalam Filipi dikatakan dapat membedakan apa yang baik dalam pengetahuan dan pengertian imannya. Dari hari ini saudara-saudara orang tua baptis, kalau Tuhan sungguh-sungguh terhadap hidup saudara dan anak saudara, maka Tuhan kasih panggilan ini buat saudara. Saya harus katakan ini. Saya harus sampaikan ini. Maka saudara harus serius juga menjadi orang tua yang bukan hanya memikirkan tentang bagaimana anak-anak saudara tumbuh dalam gizi yang baik, pendidikan yang baik. Tetapi jangan salah, ketika saudara bawa anak saudara dalam baptisan ini, saudara harus menjadi orang tua yang sungguh-sungguh juga untuk menjadi jalan, membuka jalan, membuat jalan bagi anak saudara untuk dia bisa pada akhir tumbuh melihat keselamatan yang dari Tuhan dalam hidup dia. Karena hidup kita ini tidak akan selamanya. Generasi dalam hidup dunia ini akan terus berlanjut. Tapi satu hal yang kita mau siapkan adalah jalan untuk anak-anak kita melihat keselamatan Tuhan yang sungguh-sungguh Tuhan berikan dalam hidupnya. Dan dia hidup dalam kelegaan dan damai sejahtera karena itu. Nah, karena itu Bapak Ibu orang tua, siapkanlah jalan keselamatan itu dalam kehidupan keluarga saudara. Pada saat anak-anak dia bertumbuh besar, dia melihat keselamatan Tuhan itu dari bapaknya. Dia melihat keselamatan Tuhan itu dari ibunya. Dia melihat keselamatan Tuhan itu dalam rumah di mana dia tumbuh besar, tinggal dan berada. Karena itu saya mau ajak, seperti Yohanes juga ajak Bapak Ibu, Bapak-bapak yang ada di sini. Jadilah Bapak-bapak yang concern, yang fokus juga, yang sungguh-sungguh untuk ikut Tuhan. Saudara punya waktu, tunjukkan ketika saudara beribadah, ya, ketika saudara punya waktu untuk pertumbuhan iman saudara, anak saudara melihat di situ ada jalan keselamatan saudara sedang siapkan. Jangan bercanda-canda dengan iman. Jangan bercanda-canda dengan pertumbuhan kita. Karena Tuhan tidak pernah mencandai hidup saudara dan saya. Bapak-bapak, jadi bapak-bapak yang tunjukkan jalan buat anak.
Jangan justru anak yang tunjukkan jalan buat saudara. Karena saudara lebih dulu sudah jalan dalam jalan keselamatan itu. Buat ibu-ibu juga. Jadi ibu-ibu yang tidak hanya sibuk untuk hal-hal yang duniawi, tapi jadilah ibu yang percaya, yang imani Tuhan, kau sungguh-sungguh buat hidup keluarga kami. Maka saya mau jadi ibu yang sungguh-sungguh buat tunjukkan jalan buat anak saya, supaya dia lihat keselamatan Tuhan. Sekali lagi, jangan bermain-main. Bersungguh-sungguhlah, karena Tuhan Yesus sungguh-sungguh untuk hidup saudara. Buat Bapak Ibu yang ada di rumah, di Zoom, ini juga sama. Bukan hanya buat kita yang ada di gereja saat ini. Mari persiapkan diri saudara-saudara dalam menyambut Natal dan juga Natal secara ritual yang kita rayakan. Tetapi jangan lupa Natal secara spiritual, menantikan kedatangan Tuhan. Kalau jangan bercanda, jangan bermain-main. Kalau Yohanes Pembaptis bilang, cukuplah bermain-main di dalam pertumbuhan. Cukuplah bercanda di dalam kehidupan iman kita. Bangun sekarang persekutuan. Bangun sekarang kehidupan pribadi kita. Apakah pandemi ini tidak mengajarkan apa-apa pada kita bahwa hidup itu terlalu singkat? Apakah pandemi ini tidak mengajarkan pada kita bahwa terlalu lemah kita ini? Buka mata, saudara, setialah. Orang-orang muda, saya mau sampaikan juga apa yang menjadi firman Tuhan ini. Saudara bisa terus fokus mempersiapkan masa depan saudara. Tapi percayalah, masa depan itu Tuhan yang punya, bukan saudara yang siapkan. Jadi persiapkan itu, persiapkan jalan itu dengan mempersiapkan pertumbuhan iman saudara, melihat keselamatan Tuhan. Ajak, kalau saudara sekarang jadi anak-anak muda yang sudah berkeluarga, jadi anak-anak muda yang bukan untuk bermain dan bercanda dengan kehidupan iman saudara. Kalau saudara serius dan tidak bercanda dengan kehidupan keseharian saudara dan hari-hari esok saudara, maka di situ sertailah Tuhan, aku ingin bersungguh dalam pertumbuhan. Jadi orang-orang dewasa yang sudah berjalan dalam jalan keselamatan, dan kemudian ajak keluargamu, ajak keluarga kita, ini tidak mudah, ajak teman, ajak siapapun. Kita menjadi Yohanes Pembaptis juga di era modern ini. Apa yang persiapkan Pak? Sederhana, sekali lagi. Persiapkanlah sebuah jalan dalam hidup saudara dan saya, untuk orang lain bisa kemudian melihat keselamatan Tuhan. Untuk keluarga kita, siapkan melihat keselamatan Tuhan. Untuk anak-anak kita, melihat keselamatan dari Tuhan. Untuk saudara-saudara, menyiapkan keselamatan dari Tuhan. Karena itu, bangunlah hubungan yang sungguh-sungguh dengan Allah, Kristus, dan juga dengan orang lain. Tuhan Yesus tolong kita. Tuhan Yesus berkati kita. Amin. Lord, I offer you my life.
Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Things in the past, things yet unseen, wishes and dreams that are yet to come true. All of my hopes and all of my plans, my heart and my hands are lifted to you. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Lord, I offer you my life. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, kita akan menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Kami berdoa ya Tuhan, untuk sahabat kami, saudara kami, teman kami yang terkasih, Pak Paul, yang saat ini dirawat di rumah sakit Siloam. Tuhan yang memberkati semua proses medis dan memberikan pertolongan pemulihan. Kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang saat ini mengalami sakit penyakit.
dalam proses pemulihan pengobatan. Tuhan juga memberkati semua. Juga untuk setiap jemaat Tuhan yang dalam proses pemulihan kondisi ekonomi mereka, Tuhan yang memberkati. Untuk jemaat Tuhan yang saat ini sedang juga menjalani sebuah proses pemulihan bagi relasi-relasi hidup dalam keluarga, pertemanan, dan juga dalam pekerjaannya. Tuhan Yesus memberkati. Bagi setiap orang yang saat ini menjalani masa tuanya, Tuhan Yesus juga memberkati. Dan bagi setiap orang yang saat ini sedang bergumul untuk menyiapkan rencana-rencana yang baik ke depan, Tuhan Yesus memberkati. Dan saat ini bagi setiap orang yang sedang berjuang untuk menyelesaikan hal-hal tanggung jawab mereka dalam pekerjaan bisnis dan lain sebagainya, yang saat ini bergumul dan berjuang untuk menyelesaikan itu semua, Tuhan Yesus berkati mereka. Tuhan Yesus berkati pelayanan GKI Taman Aries. Tuhan Yesus berkati setiap para pelayan yang ada. Tuhan yang menguatkan mereka semua. Tuhan Yesus berkati negeri kami. Dari situasi perbaikan pandemi ini, Tuhan kiranya melanjutkan kebaikan-kebaikan, pemulihan-pemulihan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saat ini kita akan menyatakan syukur kita kepada Allah melalui persembahan kita dengan mengingat firman Tuhan dari Kolose pasal 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Umat dapat mengirimkan persembahan melalui rekening GKI Taman Aries atas nama GKI Sinode Wilayah Jawa Barat atau dengan scan QRIS seperti yang tertera di layar atau di belakang kursi Bapak Ibu sekalian. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Mari kita berdoa. Ya Allah yang rahimi, sumber segala karunia, tidak ada alasan yang dapat membendung kami untuk menyatakan syukur atas segala berkat-Mu. Saat ini kami membawa persembahan yang bersumber daripada-Mu ya Tuhan. Berkatilah persembahan ini ya Tuhan, agar gereja-Mu dapat mengelola dan memakainya, mempersiapkan jalan bagi kehadiran Sang Damai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Mesias yang hidup. Amin. Saudara, mari hiduplah dalam pertobatan sejati dalam Allah. Turut sertalah dalam mempersiapkan jalan bagi kedatangan Sang Mesias. Ubahlah hatimu menjadi palungan yang rendah agar dirimu siap menyambut kehadirannya. Manusia, siapkan hatimu dan sambutlah Mesias, Juru Selamat.
Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah dan imanilah berkat yang dari Allah. Kiranya cinta Allah yang lembut menghangatkan hatimu untuk menempuh jalan pertobatan. Kiranya damai Kristus menopangmu saat kau lemah. Kiranya Roh Kudus senantiasa memenuhi kamu agar menghasilkan buah pertobatan dan siap menyambut kedatangan Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ibadah telah selesai. Bagi saudara yang ingin melayani atau membutuhkan pelayanan, dapat menghubungi Tata Usaha Gereja Kristen Indonesia Taman Aries dengan telepon 021 585 0021. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Thank you.